Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara, bergabung lagi kita dengan Haji Suyatno Channel. Alhamdulillah, Ramadan masih kita rasakan dengan penuh kesehatan, dan kita mohon kepada Allah agar selalu Allah anugerahkan kita kesehatan, agar bisa melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, salah satu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita umat baginda Rasul Muhammad adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu pun awal pertamanya turun di bulan yang memang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya kemuliaan Al-Quran dibalut dengan kemuliaan Ramadan akan menghasilkan satu kemuliaan yang sangat berlipat ganda kemuliaan. Maka pantas kalau kita ini dikatakan umat yang mulia dibandingkan umat-umat yang lainnya. Kuntum khaira ummah. Lalu apa sih kemuliaan Al-Quran yang Allah balut dengan kemuliaan Ramadan, saudara? Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawati. Pertama, kemuliaan Al-Quran bukan hanya sebatas huruf, tulisan, kumpulan ayat dan kumpulan surah sehingga terjadi sebuah mushaf Al-Quran. Tapi Al-Quran juga adalah kitab suci yang al-muta'abbadu bitilawati, ibadah buat orang yang membacanya. Bahkan saking mulianya Al-Quran, kemuliaan itu berbuah pahala yang bukan cuma kita baca yang sifatnya per ayat, per surah, atau per juz, tapi setiap huruf yang kita baca di situ melahirkan pahala yang besar, sampai 10 pahala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, saudara. Maka beruntung dan bersyukur orang yang bisa mengisi Ramadan dengan serangkaian membaca kitab suci Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran yang kedua sebagai hudal linnas, petunjuk buat manusia. Al-Quran sebagai the way of life, pedoman hidup, pegangan hidup. Ketika satu kehidupan tanpa ada pedoman, pasti akan kacau. Ketika orang berjalan tanpa ada pedoman atau penuntun, pasti akan tersesat. Tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 yang mengakibatkan gugurnya 53 putra-putra terbaik bangsa karena kehilangan pedoman, karena kehilangan petunjuk, maka kehilangan kontak yang mengakibatkan karam dan juga tenggelam, bahkan hancurnya kapal di dasar laut. Jadi pegangan dalam kehidupan sangat dibutuhkan, pedoman dalam kehidupan sangat penting, artinya buat kita bersama. Ketika melangkah tanpa pedoman, pasti akan tersesat. Manusia yang gak mau ikuti Al-Quran, maka dia akan tersesat. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai the way of life, petunjuk kita untuk
menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, yang ketiga, Al-Quran juga mempunyai fungsi sebagai syifa. Di saat ini di mana dunia medis semakin maju, dokter-dokter semakin canggih, obat-obat semakin hebat, teknologi semakin luar biasa. Tapi kenapa banyak penyakit-penyakit yang terkesan sepele tidak bisa tersembuhkan, saudara? Padahal jelas dan tegas Allah nyatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu menjadi syifa, ibadah buat yang membaca sebagai pegangan dan pedoman dalam hidup, dan juga akan menjadi obat. Kenapa, saudara? Walaupun stressingnya ini adalah obat hati, tapi sekian persen orang sakit disebabkan hatinya ikut sakit. Disebabkan penyakit medis adalah dari beberapa sugesti, dan sugesti itu berawal dari sebuah keyakinan, dan keyakinan bersumber dari hati. Mohon maaf, saudara, zaman dulu orang sakit apapun pasti minta syariat datang ke kiai. Apa sih yang diberikan? Air putih. Sakit apa? Ini air putih. Sakit apa? Itu air putih. Bagaimana? Begini, air putih. Medianya air putih ditambah dengan doa, alhamdulillah bisa sembuh. Kenapa? Keyakinan. Sugesti yang terbangun dari sebuah keyakinan. Orang sekarang nggak yakin dengan Al-Quran. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Jangankan meyakini Al-Quran, kadang-kadang yang diperintahkan dengan Al-Quran pun jelas-jelas ia tentang, ia lawan, bahkan ia tidak pernah mau mengikutinya. Maka keagungan dan kemuliaan Al-Quran sebagai syifa, obat. Menghadapi pandemi nggak cukup dengan yang namanya 3M, nggak cukup dengan jaga jarak, pakai masker atau menghindari kerumunan, atau yang namanya mencuci tangan. Tapi lebih kita bangun sebuah keyakinan, ini virus adalah makhluk-makhluk ada yang menciptakan Sang Khalik. Sang Khalik inilah yang berfirman dalam Al-Quran. Kenapa kita rame-rame memakai masker yang sifatnya temporari dan sesaat, mencuci tangan yang sifatnya syariat, tapi nggak pernah mau berhakikat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syifa buat obat. Bahkan ada nilai tambah, bukan cuma dikasih obat, warahmah, dapat rahmat. Jadi ada orang berobat, bukan cuma dikasih obat, tapi ada tambah plus rahmat. Bahasa kita begini, ada orang datang berobat, diobatin, dikasih bonus. Bahasanya kan begitu. Ada rahmat, ada syifa, ada rahmat. Ya. Saya punya teman itu Haji Adang, dia punya channel terapi kasih TV. Punya channel terapi kasih TV, orang terapi dikasih TV. Nah itu kan syifa warahmah itu. Udah dapat obat, dapat rahmat, dapat tapi ya. Itulah Al-Quran. Tapi kenapa kita nggak memanfaatkan? Lebih percaya dengan dunia medis tanpa mau berkata, ini kesembuhan Allah yang berikan. Ini penyakit juga Allah yang telah tentukan. Allahumma salli ala Muhammad wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian yang keempat, saudara, setelah hudal linnas, syifa wa rahmah wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran jelas dan tegas membedakan mana kebatilan, mana kebaikan. Maka itu tugas manusia. Man ja'alal Qur'ana amamahu, yang menjadikan Al-Quran di depan sebagai imam, akan menuntun dia ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, tapi kalau dia jadikan Al-Quran di belakang dia, Quran suruh ngikutin dia, Quran akan mendorong dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang berapa banyak Al-Quran di belakang mereka. Mereka seakan-akan sebagai imam, manusia sebagai penentu. Kejahatan semakin merajalela. Al-Quran gak lagi dipercaya. Bahkan Sang Khalik berani ditentang, saudara. Maka berbagai macam peristiwa, tragedi, musibah, dan bencana alam. Janganlah kita bertanya tentang bagaimana teknologi. Bagaimana berbagai macam peristiwa terjadi. Ini gejala alam. Tapi jauh lagi kita harus berpikir dan juga kita muhasabah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bukankah orang semakin banyak yang berbuat maksiat? Mu'adzibahum, adab terjadi, wa hum yastaghfirun. Mereka nggak lagi mau istighfar kepada Allah. Ya. Dijadikan Al-Quran sebagai makmumnya di belakang dia, menurun dan juga mendorong manusia kepada kehancuran. Maka mari sama-sama momentum berharga di bulan Ramadan, di saat-saat turunnya Al-Quran ini, mari come back to the Holy Quran Movement. Gerakan kembali kepada Al-Quran, ya membacanya, ya mempelajarinya, ya memahaminya, terlebih lagi kita mau mengamalkannya agar kehidupan kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, wa ja'alna man ibadikas salihin, wa ja'alna min ibadikal mahbubin. Dan mudah-mudahan puasa kita, semua aktivitas ibadah di bulan suci ini akan menghasilkan kita menjadi orang-orang mulia, muttaqin, takwa, dan juga derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.